Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan April. Dan pada hari Jumat tanggal 10 khususnya kita akan merayakan hari Paskah atau Jumat Agung, di mana kita orang Kristen seluruh dunia memperingati tentang kematian Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan, sebelum kita akan merenungkan, ada beberapa makna tentang perjamuan kudus yang kita lakukan di hari Paskah, baik di awal bulan minggu pertama. Setiap gereja kita masing-masing tentang berkat perjamuan kudus. Nanti saya akan bahas dalam sesi yang berikut. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang persiapan Tuhan Yesus untuk menerima atau mengalami penderitaannya di kayu salib. Saudaraku, ada 4 kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, yaitu yang pertama yang tercatat di dalam Injil Matius pasal Haleluya. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai pada ayat yang ke-28. Saudara, kemudian pemberitaan Tuhan Yesus kedua tercatat di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai pada ayat yang ke-23. Kemudian pemberitahuan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang penderitaan ketiga tercatat di dalam Matius 20 ayat 17 sampai pada ayat 19. Nah, kemudian pemberitaan yang keempat tercatat dalam Matius pasal 26 ayat 1 dan 5. Saudara, poin yang pertama, Tuhan Yesus melakukan atau mempersiapkan dirinya untuk menerima atau menanggung semua penderitaan umat manusia di bumi. Saudara, Tuhan Yesus berkali-kali menyampaikan kepada muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung segala penderitaan manusia di bumi. Apa yang diderita oleh manusia di bumi ini? Yaitu dosa. Dosa yang menguasai hidup manusia, dosa yang membelenggu manusia, dan Tuhan Yesus rindu melepaskan kita dari setiap penderitaan itu. Tuhan Yesus rindu membebaskan kita dari setiap pasar dosa. Karena itu satu-satunya cara, dia harus mati. Karena itu dia mempersiapkan dirinya, mentalnya, untuk pergi ke Yerusalem dan menanggung segala penderitaan kita. Saudara-saudara, mungkin pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus harus menderita? Bukankah dia Tuhan? Dia punya kuasa untuk bisa melakukan sesuatu. Tidak harus perlu menderita, dia harus mati. Saudara, saya memberitahukan, dia Tuhan dan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jika Tuhan datang secara langsung menemui kita manusia, maka kemuliaan akan membakar setiap kita manusia. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup di bawah hukum dosa. Karena itu Tuhan Yesus datang supaya kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa, tapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Saudara, kematian Tuhan Yesus tidak hanya direncanakan manusia, tapi tepatnya jatuh pada hari Paskah. Saudara, hari Paskah itu dirayakan oleh orang-orang Israel, di mana Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10 sebelum mereka dibebaskan dari Mesir, di mana anak-anak sulung Mesir, baik anak-anak sulung ternak, akan mati dalam sekejap mata, dalam jam itu, detik itu. Namun sebelum itu Tuhan menyampaikan bahwa mereka harus melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai pada ayat ke-28. Saudara, hari raya Paskah pada zaman Musa adalah hari raya di mana bangsa Israel menyembelih anak domba jantan, dan darahnya itu dibubuhkan di tiang pintu atas, baik depan dan belakang.
Kemudian saudaraku, daging domba ini dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Saudara, intinya bahwa Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel pada malam itu, yaitu adalah malam di mana Tuhan mempersiapkan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dari tanah ancaman, dari tanah belenggu. Tuhan membawa mereka keluar menuju ke satu tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang luas, yaitu tanah orang Kanaan, tanah orang Amori, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum Tuhan Yesus menerima penderitaan, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus melakukan yang namanya Paskah. Saudara, Tuhan Yesus merayakan bersama dengan murid-murid, dan itu adalah perpisahan terakhir bersama murid-muridnya. Saudara, sementara mereka makan, lalu tercatat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai pada ayat ke-28. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, lalu membagikan kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi banyak orang. Saudara, makna di dalam roti perjamuan kudus yang kita lakukan di hari raya Paskah adalah menandakan bahwa itu adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi semua orang di bumi ini. Karena itu ketika kita memakan roti, ingatlah bahwa memang betul ini adalah roti biasa, tetapi esensi daripada roti adalah tubuh Kristus. Tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak berdosa. Dia rela menanggung setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, persiapan ketiga yang Tuhan Yesus lakukan adalah, saudara, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudara lihat di dalam Injil Matius pasal 26, di mana Tuhan Yesus membawa murid-murid, ke-12 muridnya. Lalu dia membawa murid kesayangannya, yaitu Yohanes, Yakobus, dan mereka ikut bersama. Di mana Tuhan Yesus berlutut dan dia merasakan penderitaan seluruh dunia, dosa-dosa seluruh dunia akan ditimpakan kepada dia. Dan dia menangis, dia merasakan begitu sakitnya nanti penderitaan yang dia lewati. Dia begitu sakitnya, dia akan mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, betapa mengasihinya Tuhan. Dia memberikan satu harga yang sangat mahal, yang tidak dapat diberikan oleh dunia, yaitu dirinya sendiri. Karena hanya dengan dirinya sendiri, ia dapat menebus kita. Ia dapat membebaskan kita. Saudara bisa membayangkan, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kita selain dia. Karena kita adalah ciptaannya. Maka Sang Pencipta yang tahu bahwa keadaan kita seperti apa, dan seperti apa kondisi kita saat ini. Karena itu dia datang ke dalam dunia. Kita harus bangga bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan nyawanya, dia mati untuk kita. Karena itu saudara, sebelum kita menyambut Raya Paskah ini, mari siapkan diri kita dengan baik. Mungkin sudah mempersiapkan dengan puasa dan berdoa untuk merayakan Paskah. Karena saya percaya Paskah yang kita nanti rayakan, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan akan memberkati kita. Kita akan menerima kemenangan demi kemenangan yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Sekalipun ini sejarah sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi saya percaya Tuhan
masih ada, kuasanya masih bekerja sampai saat ini. Karena itu persiapkan dengan baik pribadi kita, diri kita untuk menyambut Hari Raya Paskah. Saya berdoa kiranya saudara-saudaraku lewat Hari Raya Paskah ini, saudara makin dikuatkan, saudara makin diteguhkan iman saudara, saudara makin sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan akan lakukan, tanda-tanda yang heran yang Tuhan akan lakukan dalam setiap pribadi kita, keluarga kita. Saudara percaya, Dia Tuhan yang punya kuasa, Dia yang punya Tuhan langit dan bumi ini, Dia yang punya segala-galanya, Dia adalah sumber dari segala-galanya. Karena itu saudara percaya, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi, makna Paskah adalah memperingati tentang kematian Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu. Dan 3 hal yang Dia telah lakukan untuk mempersiapkan dirinya menanggung segala penderitaan seluruh umat manusia di bumi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya renungan ini, renungan singkat ini akan memberkati kita semua. Dan saksikan sesi yang lain tentang berkat dalam perjamuan kudus di channel YouTube saya. Saudara jangan lupa share kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita.